saya Insyira Noviansa Adhar dari kelas Manajemen D. Di sini saya akan mempresentasikan mata kuliah Manajemen Keuangan Internasional, yaitu tentang Multinational Capital Budgeting. Analisis Capital Budgeting atau analisis penganggaran modal adalah alat analisis yang digunakan MNC untuk mengevaluasi penanaman modal asing. Analisis penganggaran dipergunakan mempertimbangkan apakah rencana penanaman modal untuk suatu layak atau tidak untuk dilaksanakan. Risiko capital budgeting atau risiko proyek, ada 3 jenis risiko suatu proyek yang dapat diukur. Lukas Setia, Atmaja 2011. Yang pertama, risiko yang berdiri sendiri atau stand-alone, atau risiko suatu proyek yang berdiri sendiri. Yang kedua, risiko dalam perusahaan atau weight firm, adalah risiko suatu proyek dilihat dari konteks perusahaan secara keseluruhan. Yang ketiga, risiko pasar atau beta risk, adalah risiko suatu proyek dilihat dari konteks investor yang memiliki portofolio saham atau kontribusi proyek terhadap risiko suatu portofolio. Ada 2 metode yang memasuki pertimbangan risiko ke dalam keputusan penganggaran modal. Yang pertama, metode certainly equivalent. Yang kedua, metode risk adjusted discount rate atau RADR. Certainly equivalent atau CE. Konsep certainly equivalent adalah merubah suatu yang tidak pasti menjadi suatu yang pasti. Pada umumnya, metode ini semakin tinggi resiko, maka semakin kecil certainly equivalent-nya. Metode ini memasuki unsur resiko pada arus kas proyek dan tidak dapat tingkat diskonto. Kelemahan dari metode ini adalah faktor subjek dalam menentukan CI sangat tinggi karena setiap orang punya pandangan dan keengganan terhadap risiko yang berbeda. Kelebihan CE adalah kita dapat mempertimbangkan risiko yang tidak sama. Metode Adjusted Discount Rate atau RADR memasukkan unsur risiko ke dalam discount rate. Menurut metode ini, untuk menghitung NPV suatu proyek, kita tetap menggunakan arus kas yang diharapkan. Arus kas yang diharapkan ini lalu didiskontokan dengan discount rate yang sudah disesuaikan dengan risiko proyek. Metode CE sangat sederhana dan mudah dimengerti. Namun RADR lebih sering digunakan karena lebih mudah diperkirakan berdasarkan data yang ada pada pasar daripada menentukan arus kas CE. Capital budgeting. Yang pertama, dana dikeluarkan akan terikat untuk jangka waktu yang panjang. Yang kedua, investasi dalam aktiva tetap menyangkut harapan terhadap hasil penjualan di waktu yang akan datang. Yang ketiga, pengeluaran dana untuk keperluan tersebut biasanya meliputi jumlah yang besar. Yang keempat, kesalahan dalam pengambilan keputusan pengeluaran modal tersebut akan berakibat panjang dan sulit diperbaiki. Yang kelima, penganggaran modal diefektifkan menaikkan ketepatan waktu dan kualitas dari penambahan aktiva. Dan yang keenam, pengeluaran modal sangatlah penting. Selanjutnya, manfaat penganggaran modal. Yang pertama, untuk mengetahui kebutuhan dana yang lebih terperinci karena dana yang terkait jangka waktu yang lebih dari 1 tahun. Yang kedua, agar tidak terjadi over investment atau under investment. Yang ketiga, dapat lebih terperinci, teliti karena dana semakin banyak dan dalam jumlah yang sangat besar. Yang keempat, mencegah terjadinya kesalahan dan decision making. Keputusan penganggaran modal. Selanjutnya, payback periode. Jangka waktu yang diperlukan untuk mendapatkan kembali jumlah modal yang ditanam. Semakin cepat modal dapat diperoleh kembali, berarti semakin kecil risiko yang harus diambil atau dihadapi. Atau periode waktu yang menunjukkan berapa lama dana yang diinvestasikan akan bisa kembali. Kebaikan sangat mudah diterapkan. Kelemahan 1. Tidak memperhatikan time of money at value. Yang kedua, tidak memperhatikan cash inflow setelah masa payback sehingga tidak bisa digunakan sebagai alat ukur. Rumus payback periode sama dengan jumlah investasi dikali 1 tahun per process. Penganggaran modal dari sudut pandang perusahaan anak dan perusahaan induk. Yang pertama, perbedaan pajak.
Apabila tingkat pajak dikenakan pemerintah tempat beradanya perusahaan anak sangat rendah, sedangkan pajak yang dikenakan oleh pemerintah negara asal sangat tinggi, maka proyek lebih layak dianalisis dari sudut pandang perusahaan anak. Yang kedua, pembatasan pemulangan pendapatan. Kadangkala pemerintah host country membatasi jumlah pemulangan atau repatriasi pendapatan proyek oleh perusahaan anak ke perusahaan induk pada tingkat presentasi tertentu karena perusahaan induk tidak dapat menerima keseluruhan dana yang diperoleh dari proyek. Maka proyek tersebut menjadi tidak menguntungkan bagi perusahaan induk. Yang ketiga, biaya administrasi yang terlalu mahal. Terkadang perusahaan induk mengenakan biaya administrasi yang tinggi kepada perusahaan anak. Apabila manajemen yang diterapkan adalah sentralisasi bagi perusahaan anak, biaya administrasi tersebut merupakan pendapatan. Dalam kasus ini, pendapatan dari proyek akan terlihat kecil dari sudut pandang perusahaan anak dan tinggi dari sudut pandang perusahaan induk. Karena itu, dari sudut pandang perusahaan induk, proyek tersebut menjadi lebih menguntungkan. Yang keempat, perubahan kurs valuta asing. Ketika pendapatan MNC dikirimkan ke perusahaan induk, maka pendapatan tersebut akan dikonversikan mata uang negara asal. Karena itu, jumlah dana yang akan diterima perusahaan induk akan dipengaruhi oleh perubahan kurs. Apabila pembiayaan proyek dilakukan dari sudut pandang perusahaan anak, maka aliran kas yang diperoleh perusahaan anak tidak akan dipengaruhi oleh kurs karena tidak perlu dikonversikan ke mata uang negara asal. Faktor yang mempengaruhi penganggaran modal MNC. Yang pertama, fluktuasi valuta asing. Yang kedua, inflasi. Yang ketiga, struktur penganggaran. Yang keempat, blocked fund. Yang kelima, ketentuan pembayaran. Yang keenam, nilai sisa. Yang ketujuh, insentif pemerintah negara asal. Yang kedelapan, biaya sosial. Yang kesembilan, pengambilan oleh pemerintah negara tuan rumah. Kesimpulan, penganggaran modal atau capital budgeting sangatlah penting dalam menentukan alur kas, investasi, dan penanaman saham, di mana bila perhitungan atau keputusan untuk pengambilan penganggaran modal tepat, maka keuntungan bagi perusahaan akan meningkat sesuai dengan perhitungan. Dan sangatlah penting bagi manajer keuangan untuk sangat hati-hati dalam mengambil keputusan dengan keadaan keuangan suatu perusahaan. Penganggaran modal atau capital budgeting adalah proses kegiatan yang mencakup seluruh aktivitas perencanaan penggunaan dana dengan tujuan untuk memperoleh manfaat atau benefit pada waktu yang akan datang. Metode dalam penganggaran modal ini dapat membantu manajer untuk pengambilan keputusan seperti metode payback period, net present value atau NPV, internal rate of return atau IRR, dan profitability index. Penganggaran modal memiliki kriteria dalam setiap metodenya, dan dalam penganggaran modal dapat terpengaruh oleh keadaan ekonomi suatu negara seperti inflasi salah satunya.